insiden. Ini namanya insiden ya Mas ya. Iya. Disruptive incident, bukan disaster. Disaster hancur banget, gedung hancur, Jakarta tenggelam, itu disaster ya. Ini baru insiden, ada sebagian yang terpengaruh, ada sebagian enggak gitu ya. Insiden. Masih bisa berproduksi walaupun dalam kondisi minimal dan prioritas, gitu Mas ya. Namanya insiden, belum jadi namanya disruptive insiden. Mereka terdisrupt, terganggu bisnisnya, terganggu aktivitasnya, terganggu belajar ke sekolah ini untuk yang pelajar dan mahasiswa. Bekerja juga di rumah, work from home ya. Tapi work from home ini jangan semua orang nyebut work from home. Lah, yang work from home itu bagi pekerja profesional yang kerjanya mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau yang bagi UMKM bukan work from home. Mereka produksi di rumah, setiap hari di rumah dong. Iya, betul. Kecuali punya pabrik di mana. Saya pikir work from home hanya berlaku untuk pekerja profesional yang pergi orang Jakarta ya, apalagi Jakarta yang pergi jam 4 subuh sampai rumah jam 11 malam. Itu kaget kan, ya. Biasanya di kantor tiba-tiba terjadi insiden akhirnya kaget gitu ya. Oke, kita ke jadi ini solusi Mas ya. Solusi content marketing. Jadi ketika kita udah kasih awareness, udah posting tiap hari, ngasih status tiap hari, ada status WA, ada status Facebook jualan kita, terus ada posting ke Facebook, posting ke Instagram juga, orang nggak appeal nih. Nggak ada yang like, nggak ada yang komen gitu ya. Stres juga kan. Ya solusinya beberapa minggu lalu sudah dibahas dengan Mbak Tika. Solusinya dengan human centric marketing gitu Mas. Untuk for brand attraction. Jadi kita attract ya. Akhirnya appeal kan. Nah ini sekarang kita masuk ke brand curiosity Mas. Bagaimana orang curious. Wow atau gitu ya. Curious. Mau tahu aja. Akhirnya bertanya. Nah kita udah appeal, udah bagus lah ya, udah bagus, ternyata nggak ada yang nanya Mas. Nah solusinya akan saya bahas pagi ini, yaitu dengan content marketing Mas. Baik. Ini salah satu solusi. Nah judulnya ini bakal panjang Mas, tutorial content marketing WordPress dengan localization. Oh ya mungkin quiz dulu Mas ya. Boleh Pak Idam? Quiz dulu ya, boleh ya? Yeah. Boleh ya? Biar nggak lupa ya. Biar nanti kalau ngomong biasanya untuk pemenangnya nanti mungkin bisa disampaikan di ujung acara begitu. Oh kuisnya, oh iya oke. Enggak, kuisnya penting nih Mas. Berhubungan juga Mas dengan materi ini. Ini sekarang kelima kuisnya. Kuis sekarang ke-6 ya, sorry. Ke-6. Nah ini sebenarnya materi untuk business continuity management, Mas Panji. Jadi manajemen pengelolaan keberlangsungan bisnis. Jadi solusi bagaimana nih untuk para terutama UMKM ya. Kalau ke bisnis besar ya mereka ada ahlinya lah, mereka ada timnya saya pikir. Kalau UMKM pasti tidak ada, apalagi skala mikro. Ya. Mungkin kaget juga. Jadi sebutkan ada 4 pendekatan nih Mas Panji. 4 pendekatan pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis pada masa insiden disruptif. Ada 4 aja Mas. Yeah. Sebenarnya sering saya utarain, pakai juga sekarang Mas. 1, pendekatannya apa? Untuk pemasaran ya. Storytelling Mas. Bercerita. Karena sekarang orang udah depres, udah stres, malas dengerin jualan. Mendingan kita bercerita deh. Orang udah suka cerita Mas ya. Cerita yang panjang-panjang lah, cerita misalnya dengan cerita atau testimoni ya. Kedua, localization ya, akan saya bahas lagi nih. Localization kita gunakan konten lokal Mas. Ada local wisdom di sana. Jadi jangan menyasar seluruh Indonesia, nggak bakal kena, percuma, nggak ada gunanya. Ketiga, innovation Mas. Inovasi tidak henti. Misalnya gini, nanti deh. Keempat, personalization ya. Jadi ada storytelling 1, 2 localization, 3 innovation, 4 personalization. Jadi silakan sebut 1 aja dari 4 tadi. Nanti silakan jawab setelah acara ini di IG saya Mas, jawab di komen. Yeah. Tapi sebelum menjawab follow dulu IG-nya Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan IG-nya saya sendiri @idhamazhari. Dan satu lagi, mohon maaf, IG-nya atika.amzar @atika.amzar. Saya persulit karena semua di rumah ya. saya pikir semua orang megang HP ngeliat WA sepanjang hari gitu. Iya betul. Ngeliat
lihat status COVID bagaimana segala macam lah ya. Itu fakta loh. Oke, lanjut Mas ya. Boleh, silakan Pak Idam. Lanjut. Ini sebenarnya ini saya udah praktek Mas. Prakteknya itu menggunakan jasanya Mbak Tika ya, jasa MC di Sidoarjo. Coba sekarang Mas Panji bisa nggak ketik di depannya ada desktop ya atau laptop atau pakai HP, ketik deh jasa MC di Sidoarjo. Kira-kira saya mau tes ya, mau kasih tahu ke sahabat suara Sidoarjo, ini berhasil nggak cara organik? Jasa MC di Sidoarjo. Okay, atau jasa MC Sidoarjo aja gitu. Coba kira-kira di halaman 1 Mas, blog saya muhammadahmadzari.com. Saya tes juga ya, saya cek juga ya. Ini berarti saya untuk searchingnya di mana? Di Google atau di kolom Google? Di kolom Google. Google. Jasa MC di Sidoarjo. Ini yang muncul. Oke.